kalau sekarang kita lagi sama adik-adik kita dari SMA mana? Sebelumnya kan dari dulu nama apa sih, Pak? Nama saya Lupa. Nama saya Nadia. Nama saya Patrick. Kan kita mau ngajuin beberapa pertanyaan tentang Pancasila ini. Tapi yang tahu nih pendapat kalian tentang Pancasila itu seperti apa ya? Ada pertanyaan satu dari aku ya. Siapa aja bebas mau jawab duluan atau yang pertama aku mau nanya tentang bagaimana pentingnya siswa untuk belajar Pancasila. Jadi intinya apa tuh bagi kalian siswa itu belajar Pancasila? Siapa yang menjawab duluan? Menurut saya pedoman dari Pancasila itu sangat penting, apalagi di Pancasila kan ada Pancasila, ada keadilan sosial dan semacamnya. Nah itu tuh bentuk bahwa karakter di siswa sendiri untuk jujur, tanggung jawab, adil dan kepemimpinannya dan semuanya ada di Pancasila. Makanya di pedoman Pancasila untuk diterapkan pada siswa itu sangat penting untuk karakter juga dan segala cara penting. Apalagi Pancasila saya dipelajarin kan waktu SD, saya penting banget karena memang dipelajarin sedikit-sedikit, cuma pengetahuan maksudnya itu harus dapat sebelum hafal Pancasila makanya Enak banget. Jawabannya bagus banget deh kamu. Semoga kamu bakal merasakan yang kamu inginin ya. Amin. Coba ada yang lain? Ada berapa ini ya? Bagaimana pentingnya Pancasila ya? Menurut saya Pancasila itu sangat penting karena dimanapun dan kapanpun, bahkan kita juga di negara Indonesia ya yang memiliki peraturan-peraturan yang khusus dan undang-undang yang tertera kejarannya yang menjadikan bahwa kita juga harus sesuai dengan hukumnya, juga harus harus sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah diterapkan. Makanya kenapa kita dari dulu belajar berapa silanya, terus apa silanya, apa pemaknaan, apa implementasinya. Nah, itu pun bahkan kita sekarang coba itu harus mengimplementasikan hal-hal tersebut secara langsung, bukan lagi untuk mempelajari, tapi mengimplementasikan secara langsung. Itu sangat penting sekali bagi kehidupan siswa. Nah, untuk mempersingkat topik, kita akan langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Kalau untuk di keluarga, salah satunya bisa menghormati orang tua. Kalau di sekolah juga bisa menghormati para guru. Misalkan di masyarakat bisa bergotong royong. ya. Kalau menurut saya itu sangat benar sekali karena kita juga perlu tahapan cara menerima atau mendapatkan dari terutama dari keluarga, kita mendapatkan hal kecil seperti dari orang tua itu cara penerapan Pancasila dan itu juga kita bertemu di sekolah dengan teman-teman guru, cara bagaimana cara bertemu, menyapa, bagaimana cara mengajak teman dan sampai ke masyarakat nanti kita gotong royong menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Berarti sangat banyak sekali syarat pertanyaan ketiga yaitu bagaimana motivasi siswa mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Cara kecil biar kalian bisa membangun negara itu dari apa tuh? Profesor aja gimana kalian cara? Ya boleh. Kalau untuk langkah simpelnya itu kita harus siap belajar karena sebagai siswa emang kewajibannya itu kita belajar, dan selain pembelajaran itu kita harus memang melangkah lebih dari ilmu yang kita dapatkan. Jadi cuma tidak hanya kita mendapatkan ilmu, tapi kita juga harus menerapkan, memberikan, dan pastinya menunjukkan ke adik-adik kita. Kalian yang nambahin? ya kalau di sekolah kan itu kayak ikut organisasi, bisa organisasi juga banyak kan, arti kepemimpinan, keadilan dari teman-teman, menghargai dan bisa mengembangkan diri di organisasi. Dan di organisasi juga di masyarakatnya bertemu sama teman-teman. Dari organisasi juga masih ada satu makna dari Pancasila yang bisa masuk di organisasi. Betul sekali nih. Mereka itu udah ini gitu sih.
makasih ya ada udah ambil waktunya ya. Sekian dari kita, terima kasih. Halo guys, perkenalkan aku Ratu. Di sini sebelumnya aku minta waktunya ya. Aku mau bertanya soal pengetahuan kalian tentang Pancasila. Nah, menurut kalian bagaimana nih pentingnya siswa belajar Pancasila? Pentingnya belajar Pancasila tuh biar siswa tuh memiliki karakter yang baik gitu, yang kayak jujur, disiplin dan lain-lain, kayak menghargai perbedaan. Oke, ada yang mau menjawab lagi selain itu? Cukup ya, terima kasih. Oh, baik. Jadi pentingnya siswa mempelajari pendidikan Pancasila karena banyak manfaatnya gitu ya, untuk berkelanjutan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana di situ tuh mengajarkan tentang peraturan, ataupun bersikap, moral, segala sesuatu telah dipelajari dalam Pancasila gitu, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Oke, baik, jawabannya bagus banget. Makasih ya. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang kedua nih, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkeluarga, di sekolah, masyarakat, dan juga bangsa dan negara gitu. Ada yang ingin Sebelumnya izin menjawab buat implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di bidang keluarga, yaitu saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu antara anggota keluarga. Kemudian di sekolah kita bisa mengimplementasikan Pancasila, yaitu dengan menghargai perbedaan pendapat antara siswa apabila memang terjadi perbedaan pendapat, terus gotong royong dan juga belajar dengan tekun. Kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu menjaga kerukunan antara tetangga, kemudian menghormati dan juga saling menghargai antara perbedaan. Yang keempat di bangsa dan negara, yaitu menjunjung tinggi hukum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. bagus ya jawabannya. Mungkin ada yang lain ingin menjawab? Cukup aja. Mungkin pertanyaan ketiga, silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Didengarin ya. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana sih wujud partisipasi kalian yang sebagai siswa untuk mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Boleh ada yang mau menjawab? Baik, izin menjawab. Jadi partisipasi sebagai siswa dalam pembangunan nasional itu dengan cara hal yang paling kecil, dari disiplin terlebih dahulu, mengikuti pelajaran secara giat, mengikuti aturan-aturan di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan pun sampai hal yang sangat berat aturan-aturannya gitu. Jadi banyak yang dapat kita lakukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional ini gitu, ataupun mengikuti kegiatan upacara, itu pun salah satu partisipasi dalam pembangunan nasional. Oke, baik, jawabannya emang bagus-bagus banget ya teman-teman. Jadi hal sekecil apapun itu pasti akan berdampak ya di kemudian harinya. Baik, cukup sekian hasil wawancara dari kami. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jawaban kalian sangat berarti banget bagi kami. Kurang lebih dari kami mohon maaf, ada tata kesalahan mohon maaf. Baik, kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.